mengagendakan untuk kunjungan ke sekolah internasional karena sangat membuka wawasan baru kita. Ya. Dan setelah saya ngobrol di SIN Surabaya itu berkenan ditempati mahasiswa yang magang. Kemudian juga mereka saya melihat kemarin tidak diskriminatif dalam pengertian ini ya, mereka welcome banget. Jadi kalau misalkan Anda melakukan penelitian pun diperkenankan. Kami sudah mencatat alamat email dari Humas ya. Jadi nanti kalau ada yang kepengen magang di sana, kepengen memperluas wawasan, bisa kontak dosen ataupun mahasiswa yang kemarin di sana ya. Oke. Uh, Agenda hari ini masih kulit storyline. Ya, siapa? Jadi masih melanjutkan yang kemarin. Cuman mungkin saya juga ingin tahu progresnya, Pak. Adik-adik mahasiswa ini sudah sejauh mana dan apa apa yang masih menjadi kendala dan kesulitan gitu ya. Sebelum nanti mungkin masuk untuk penambahan musik latar yang untuk hari ini, Pak. Oke, ya saya ulangi lagi sebelum ini ketua kelas atau siapapun yang berkenan jadi co-host silahkan kirim pesan pribadi ya, chat di kolom chat, saya jadikan co-host. Uh, Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa full mendampingi di depan laptop ya karena harus mobile ke sejumlah tempat. Iya. Jadi nanti Baik, Bapak, siap. dihandle oleh adik-adik mahasiswa. Ya, silakan adik-adik on kamera, kemudian menyimak. Uh, saya tanya dulu, ini di kampus atau di kosan masing-masing? Di kos, Bapak. Kosan Bapak. Oh, Mbak di kos. Lancar wifi-nya? Insya Oh, Allah. lancar nggak masalah ya. Khawatirnya ini mungkin cari yang stabil di uh, kampus ya. Oke, saya serahkan sepenuhnya ke Mas Noval. Ya. Terima kasih, Kak Edi. Mungkin untuk apa namanya pagi hari ini, adik-adik, saya ingin report progres dulu dari masing-masing kelompok. Kira-kira sudah sejauh mana? Sudah hadir semua kan ya? Kalau yang tercatat itu 40, ya, hadir Hmm. 34. Ya, baik. Nah, adik-adik semua demi kelancaran bersama, saya mohon bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu sehingga ini juga sebagai bahan dokumentasi saya sebagai praktisi seperti itu. Nah, nanti sambil berjalan mungkin di tengah-tengah penyampaian materi mungkin mungkin bisa sambil santai-santai juga ya adik-adik tidak terlalu apa namanya santai tapi serius gitu ya maksudnya. Jadi tidak terlalu serius banget dan harapannya adik-adik untuk kuliah praktisi atau kuliah media pembelajaran ini nanti output yang sudah kita rencanakan itu benar-benar eh, bisa dibuat gitu ya. Jadi tidak hanya separuh-separuh, karena saya pengalaman yang dengan Budian, Pak Edi, itu tidak sampai selesai ya, tidak sampai selesai. Tapi pada garis besarnya 80% jalan gitu. Nah, untuk yang ini saya tidak berharap tidak selesai, tapi semuanya bisa selesai dan bisa apa ya bisa dimanfaatkan untuk mungkin nanti dimanfaatkan untuk kalian PPL dan lain sebagainya. Nah, baik adik-adik, mungkin ada volunteer, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan progres proyeknya terlebih dahulu? Saya persilahkan.
Mbak Asma, Mbak Alfi, Mbak Tita di sini, Mbak Ananda, Mbak Nabila juga, masih banyak yang lain. Mbak Niken, monggo silakan. Silakan. Atau belum belum sama sekali atau masa belum sama sekali? Ya Mbak Husnul gimana? Bapak. Eh, Kelompok saya masih menyiapkan materi untuk yang dimasukkan ke storyline-nya. Terus untuk storyline-nya itu agak bermasalah di depan. Yang kemarin itu kan masalah login, masalah login. Nah, saya buat lagi. Terus itu untuk triggernya itu lupa begitu. Saya juga udah nyari di YouTube, udah di udah nyari di YouTube-nya Pak Naufal juga tadi itu, gitu. Agak ketemu ya nyarinya. Oke, ini dari kelompoknya Mbak Husnul. Baru satu orang. Yang lain, adik-adik? Izin konfirmasi Bapak, untuk kelompok saya itu sudah itu buat desainnya, namun untuk yang video itu masih error Bapak. Yang video itu yang mana? Yang awal itu, Yang yang pakai video interaktif ya. enggak Bapak. Oh, itu errornya seperti apa? Nggak nampil atau seperti apa? Eh, Setelah nggak bisa ke slide selanjutnya gitu Bapak. Terus juga kalau dipencet itu videonya anu lupa cara itu apa ngekunci Bapak. Oh, video yang di awal itu ya. Enggak Bapak. Oke, video pembuka maksudnya gitu kan? Enggak Bapak. Ya. Nah, oke, teridentifikasi. Udah dua. Baru dua kelompok nih yang. Kelompok berapa tadi? Mbak Alfi? Mbak Alfi kelompok berapa? Alfi kelompok 5, Bapak. Oke. Mbak Husnul kelompok berapa? Kelompok 7, Bapak. Kira-kira proyeknya bisa sampai selesai gitu ya, adik-adik ya. Nah, terus kelompok yang lain baru dua kelompok. Saya sebenarnya harapannya ada yang presentasi gitu loh. Nunjukkan ini loh proyek saya Pak, errornya tuh di sini gitu sehingga bisa diidentifikasi kesulitannya itu seperti apa gitu. Boleh yuk kelompok yang berikutnya. Baru dua kelompok atau saya tunjuk? Septiana Wahyu mana? Mbak Septiana kira-kira Saya sudah sampai Bapak. mana? Untuk kelompok saya sendiri itu karena saya kan di laptopnya sudah mencoba download tapi tidak bisa. Saya sudah mencoba beberapa kali gitu. Terus saya kan memantau di grup itu untuk desainnya sudah, tapi untuk login dan juga apa namanya video itu masih proses.
untuk video pembukanya. Ya, oke. Jadi videonya proses, kemudian halaman login belum berarti ya. Yang lain, hmm, jadi ini saya bingung gitu ya. Adik. Saya pikir tidak ada kendala karena di grup juga tidak ada yang apa, tidak ada yang menyampaikan keluhan ya, tidak ada yang menyampaikan proses dan kendalanya itu seperti apa. Nah, inilah yang saya khawatirkan dari awal. Saya bisa terus aja, sementara adik-adik belum bisa menangkap apa yang saya praktikkan selama ini, gitu ya. Nah, sehingga eh, apa yang menjadi harapan bersama itu nanti masih banyak hambatan. Harusnya ini adalah pertemuan yang keberapa nih? Keempat ya. Kita mestinya udah bisa jalan itu mungkin sekitar 70% ya. Karena 2 kali pertemuan terakhir nanti itu harapannya sudah bisa presentasi, presentasi karya mestinya. Seperti itu. Sehingga kalau sudah presentasi karya, kita bisa memperbaiki minor-minor dari apa yang masih kurang gitu. Sehingga ada masukan. Seperti itu. Yang lain, silahkan. Untuk kelompok saya masih membuat perintilan-perintilan di Canva, Bapak. Oke, masih boleh ditunjukkan? Kira-kira perintilannya itu materinya seperti apa gitu ya. Sehingga kan ada progres gitu kan bisa bisa diketahui. Kalau video H5P kan sudah semua ya, sudah ya. Ada yang sudah. Mbak Hanum, kira-kira sudah? Sudah Bapak, sudah menginstal APK-nya, sudah sudah apa? Membuat desain loginnya, masih mencari materi untuk dimasukkan ke story lainnya. Tapi untuk yang masukin video 1, 2, 3 angka mundur itu sudah. Ya. Untuk apa barusan? Saya kurang begitu jelas. Yang masukin videonya itu loh Pak, yang kemarin, materi kemarin, yang video Iya, 3, 1, 3, 2, 1 mundur, hitung mundur itu sudah. ya, itu juga sudah ya berarti video opening gitu ya. Oke Bapak. Ya, video opening tidak harus 3, 2, 1, tapi adik-adik juga bisa lah buat di situ. Mungkin mau disesuaikan ya kayak kan video opener kan misalkan kita nonton film kan kadang awalannya tuh bagus gitu kan. Nah, jadi adik-adik bisa juga buat yang seperti itu. Nah, kalau gini saya belum bisa memastikan ya adik-adik ini siapa aja yang sudah progresnya tuh sudah sampai mana gitu ya. Baru 5 orang, baru 4 orang yang menyampaikan informasinya. Mbak Dian, Sabrina, Iya, Bapak. Untuk untuk kelompok saya itu masih mencari materinya dan untuk aplikasinya udah di-download juga. Udah mencoba otak-atik kayak bikin tombol-tombolnya gitu. Tapi untuk videonya belum dimasukin. Kan masih merembuk materinya. kira-kira minggu depan bisa rampung.
Insya adik-adik semua. Jadi nanti harapannya media yang adik-adik buat itu benar-benar apa ya, multimedia atau hypermedia gitu ya. Sehingga di situ kaya dengan konten, adik-adik juga bisa menyediakan bahan bacaan, kemudian di situ juga ada video interaktif, bisa menggunakan H5P, ya kan? Tempo hari sudah saya beri contoh, ya kan? Terus di situ juga bisa menambahkan mungkin simulasi, kan ada tuh. Ambil dari pad boleh. Kalau simulasi misalkan tidak ada yang di pad, simulasi bisa diganti dengan eh, game edukasi, misalnya permainan ya. Silakan nanti buat menggunakan word wall. Word wall sudah saya jelaskan belum? Sudah, Bapak. Nah, itu kan sudah. Ya kan harusnya tidak ada kendala harusnya ya. Nah, ini udah beberapa pertemuan ya. Sudah beberapa pertemuan sehingga saya minta tolong nanti benar-benar apa namanya? Benar-benar diselesaikan gitu ya. Jadi sebenarnya tugasnya tidak terlalu memberatkan gitu ya. Yang penting adik-adik punya saja niat dan kemauan, insya Allah itu akan mudah aja. Tidak perlu yang maksudnya harus perfect 100% bagus gitu. Nah, kan juga dalam proses ya. Kita sama-sama apa namanya nanti saling melengkapi. Jadi minggu depan saya berharap adik-adik udah bisa presentasi karya, minimal sudah ada progres ya, minimal 80% ya, sehingga kita bisa melengkapi minor-minor. Apa yang kurang itu nanti tambahi bagian ininya dan seterusnya. Itu. Sepakat sampai di sini kira-kira? Jadi minggu depan niku presentasi nggih, Bapak. Ya. Gimana, Mbak Husnul? Nggih. Menurut saya ya niku Bapak kendalanya karena teman-teman juga banyak tugas proyek. Jadi dan media pembelajaran ini tidak ada batas deadline-nya kan. Jadi seperti kayak tidak eh, lebih mementingkan deadline yang mepet begitu. Jadi dengan solusi Pak Noval yang minggu depan ini presentasi, mungkin teman-teman juga eh, cepat-cepat untuk ngerjainnya gitu. Mhm. Iya, oke. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Saya memahami ya, karena saya juga pernah kuliah ya, sama lah dengan kalian yang dirasakan saat ini. Ya memang tugas itu ya harus dikerjakan ya. Kalau saya memberi kebebasan bukan berarti dientengkan gitu ya, tapi memberi ruang dan waktu untuk lebih apa namanya, lebih fleksibel. Artinya ketika saya menaruh kepercayaan kepada kalian ya, tolong pegang dengan sebuah tanggung jawab gitu ya. Karena nanti yang akan membawa kalian kepada dunia kerja itu bukan karena pintar sebenarnya, tapi karena nilai yang ada pada diri kalian ya kan, tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan cekatan gitu ya, lebih satset seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi renungan saya juga gitu. Dan ini juga bisa jadi renungan adik-adik semua. Gitu ya. Nah, saya harap minggu depan progres sudah minimal 80%. Seperti apa caranya silakan nanti bagi aja tugasnya karena kalian kan juga berkelompok. Saya yakin tidak hanya satu orang yang berperan sehingga semua bisa berkontribusi ya. Jadi ada kontribusinya seperti itu. Oke adik-adik. Nah untuk hari ini eh, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Eh, Pak Noval Ya. sedikit ini. Oke, jadi saya melihat percakapan di grup
kemudian respon adik-adik mahasiswa hari ini ya. Saya sedikit review dulu tentang kegiatan praktisi mengajar ya. Eh, praktisi mengajar itu salah satu dari banyak kegiatan di mana kita atau adik-adik mahasiswa ini diberi kesempatan untuk belajar langsung kepada seorang praktisi ya, supaya kejadian selama ini bahwa fresh graduate, mereka yang baru lulus itu gagap ketika masuk di dunia kerja ya. Jadi nggak ngerti apa yang mau dilakukan atau hal-hal lain gitu ya. Maka didatangkanlah praktisi yang bisa menceritakan uh, suasana, kemudian di lingkungan kerja itu seperti apa ya. Nah, kalau kita berkaca ke visi misi, prodi kita itu ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah Anda diharapkan bisa menjadi seorang pendidik, ya entah itu jadi guru, kemudian tentor atau tutor ya, atau apapun yang membelajarkan matematika. Ya. Yang kedua, tentu saja kalau Anda mau jadi pendidik itu, Anda bisa memilih untuk melanjutkan studi PPG atau S2. Ya. Yang kedua, Anda bisa juga menjadi seorang asisten peneliti. Ya. Jadi kalau di KKNI, alumni S1 itu adalah asisten peneliti tentu saja di bidang matematika. Yang ketiga, harapannya prodi kita berharap Anda kalau tidak 2 yang pertama itu, yang ketiga Anda bisa menjadi seorang edupreneur ya. Wira swasta di bidang pendidikan. Ya, entah itu mungkin ya membuat aplikasi di bidang pendidikan, terutama pendidikan matematika, kemudian video pembelajaran matematika dan hal-hal lain. Nah, apa yang kita harapkan itu salah satunya dengan mendatangkan beliau ini. Jadi kalau Anda search Pak Noval Abdillah ini prestasinya di bidang pembelajaran matematika itu sudah cukup kompeten gitu ya. Nah, sayang sekali responnya kok kurang ya. Saya di apa namanya sejak pertemuan luring ya 2 minggu yang lalu diskusi tidak jalan di grup ya. Nah, saya baru tahu juga ternyata tidak diprioritaskan media pembelajaran ya. Oke, jadi sama saya dengan Pak Noval ini sama-sama pernah kuliah juga ya. Sama-sama pernah dihujani tugas setiap hari sama ya. Bedanya Anda sudah bisa minta bantuan ChatGPT atau yang lain. Kami dulu eh, mata kuliah misalkan analisis real, kami harus menerjemahkan, buka kamus ya. Jadi daya juangnya mungkin yang kurang Mas Noval ya. Ya, saya juga ini nanya siapa yang bisa saya handle jadi co-host di grup. Ketua kelas sudah join belum ini? Saya japri, saya telepon, tidak respon. Sudah join belum ketua kelasnya? Sudah, Bapak. Siapa? Faresa. Oke. Sudah balas WA saya? Sudah, Bapak. Jam berapa? Oke, HP saya lowbat, Bapak. Mohon maaf sekali. Ya. Oke, saya jadikan co-host ya. Kirim pesan, Mas. 03 093. Tulis di kolom chat. Oke, jadi itu ya pengantar ya. Waktu
perkuliahan untuk yang praktisi ini diberi waktu yang cukup leluasa, 2 jam kali 6 ya, 6 pertemuan. Ini sudah masuk minggu keempat. Ya, dimanfaatkan betul ya. Jadi eh, Anda mungkin pernah mendengar Pak Noval testimoni ya 2 minggu yang lalu. Ternyata beliau cerita eh, articulate storyline itu seperti yang pernah dipelajari dulu. Makromedia flash ya Pak Noval ya. Ya, saya sendiri tidak menyangka kalau dulu ketika mengajarkan tentang flash itu membuat Pak Noval terobsesi untuk mempelajari Ya, benar Pak. membuat media. Ya, jadi itu mungkin Anda tidak bisa merasakannya secara langsung saat ini ya. Sekian tahun kemudian Anda oh iya, dulu Pak Noval pernah berbagi tentang articulate storyline. Itu ya. Jadi ikuti dengan seksama, kemudian kalau memang beliau meminta untuk mengerjakan sesuatu, lakukan ya. Ya. Beliau saya beri di samping praktisi, beliau saya beri kesempatan juga untuk melakukan penilaian. Jadi nanti di samping saya dengan Pak Ervan, beliau juga saya minta untuk melakukan penilaian. Jadi kalau beliau memberikan penilaian yang kurang, ya udah apa adanya. Ya, mohon diperhatikan. Jadi jangan jangan mengabaikan ya. Oke, beliau memang sama-sama alumni dari Prodi Pendidikan Matematika, tapi beliau juga sekarang sudah berkarier di luar ya. Jadi jaga nama baik alma mater kita. Oke, itu aja Mas Noval. Terima kasih. Saya mohon izin untuk tetap pantau ya, tapi secara mobile gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi adik-adik santai saja, tenang saja. Kita di sini ini bukan marah ya, enggak, tapi berharap semua itu bisa tercapai gitu ya. Semuanya bisa tercapai. Nah, adik-adik untuk kesempatan hari ini, mungkin saya tidak lanjut dulu ke artikulate karena saya memandang masih masih banyak tadi menyiapkan materi, kemudian masih belum bisa video ya, kemudian masih belum bisa membuat halaman login gitu. Nah, kita akan coba mereview kembali hal-hal yang menjadi kendala tersebut gitu. Tanpa kalian cerita ya saya juga nggak tahu gitu ya. Dan saya menganggap fine-fine aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu. Nah, ternyata nggak ada kendalanya tidak diceritakan. Nah, ini juga menjadi perhatian saya secara pribadi ya. Karena saya juga punya tanggung jawab secara moral ya kepada kalian harus menyampaikan 6 kali selama 2 jam. Nah, ini kan juga cukup waktu yang cukup lama dan durasinya juga setiap minggu. Saya yakin dalam dalam 6 hari itu tidak semuanya sibuk 24 jam ya. Saya yakin masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan ya. Nah, disitulah mahasiswa harus pandai mencari celah ya, cari celah waktu yang lowong. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Saya masih ingat betul ya kata-kata dosen-dosen matematik tidak akan jadi orang besar bila kita tidak bisa menghargai waktu kita sendiri. Seperti itu. Ya, eh, adik-adik jangan menganggap bahwa saya di sini memberi petuah enggak ya, karena saya juga punya tanggung jawab moral sebagai kakak tingkat kalian gitu ya. Sehingga nanti eh, marilah ayo kita bangun kualitas kita secara pribadi dan saya yakin nanti eh, kalau kita berkualitas ya, punya integritas ya, punya daya juang katanya Pak Edi tadi, kemudian penuh dengan tanggung jawab, maka dilepas dimanapun kita berada nanti ya
hanya keberhasilan yang akan kita tunggu gitu. Nah, adik-adik semua, saya akan ulang kembali proses yang kemarin. Silakan nanti disimak. Atau mungkin kalau memang terlalu sulit membuat materi yang harus dimasukkan ke articulate storyline, adik-adik boleh pakai cara yang lain ya, misalkan menggunakan flipbook. Jadi buat PPT, kemudian PPT-nya itu nanti dijadikan flipbook layaknya buku yang bisa dibuka seperti itu ya. Dan itu nanti juga akan cukup mudah. Nah, kalau misalkan harus mengambil dari buku, cukup sulit Pak, karena buku bentuknya akan landscape ya, potret, sorry. Kemudian articulate storyline yang kita pakai itu bentuknya landscape gitu kan, nggak matching. Jadi harus seperti apa? Oke, adik-adik boleh pakai cara yang paling mudah, tetapi ingat di situ harus ada kreativitas gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan adik-adik eh, salah satu yang bisa menjadi alternatif ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Ya. Oke. Nah, jadi nanti materi yang kalian buat itu bisa dijadikan flipbook ya. Kemudian buat bentuknya landscape layaknya PowerPoint biasa itu. Ya, seperti yang saya contohkan ini kan juga landscape ya. Nah, saya mengenalnya ini bisa kita buat e-modul ya, elektronik modul boleh, atau elektronik presentasi boleh, mana-mana sudah ya. Kalau kita lihat di sini, adik-adik ada sebuah contoh modul ya. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Ya, ini adalah contoh modul, bukan bukan modul yang modul-modul benar-benar modul kuliah gitu ya. Tetapi ini adalah contoh bahan tayang atau bahan bacaan ya, yang kemarin sempat kita bahas itu, dan mungkin adik-adik juga merasa kesulitan. Nah, kita reduksi aja, kita kurangi bobotnya. Silakan buat PowerPoint atau buat tayangan di PPT atau di Canva gitu ya, silakan. Nah, kemudian nanti tayangan ini ya, jadi tayangan ini nanti kalau kita integrasikan ke dalam articulate storyline, maka tinggal dibuka geser-geser gini aja, ya kan? Kemudian sebenarnya di apa namanya modul interaktif ini juga bisa menambahkan video ya, ada video dari YouTube gitu. Nah, tapi kan videonya juga akan dimasukkan di articulate. Jadi untuk kesempatan ini videonya e-modulnya nanti atau materinya itu cukup buat materi teks saja yang berisi teks dan gambar. Untuk video interaktifnya nanti kita satukan di articulate-nya seperti itu. Saya rasa ini juga tidak terlalu sulit ya. Adik-adik juga boleh menggunakan misalkan flipbook yang lain gitu. Nah, cuma kesempatannya kalau flipbook yang lain di sini eh, tidak apa namanya, masih ada iklan kadang gitu ya, adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Jadi masih ada iklan. Nah, tetapi kalau kita pakai yang flipbook PDF Pro ini, nah itu bisa apa namanya, bisa tidak ada iklan ya. Jadi bisa kita custom semau kita itu seperti apa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bapak.
Sampai di sini belum ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Belum. Jadi adik-adik semua, eh, saya sebenarnya sudah memikirkan cara yang paling mudah gitu ya. Cara yang paling mudah untuk dilakukan sehingga hasil dari yang akan kita buat itu juga tidak memberatkan kalian, ya kan? Tidak memberatkan kalian. Sehingga harapannya ya tidak ada lagi yang tidak dikerjakan kayak gitu. Kalau yang cara sulit banyak. Ya, kalau saya berikan cara yang sulit, insya Allah pusing juga pada akhirnya ya, adik-adik. Nah, jadi ini adalah salah satu yang bisa kalian nanti buat gitu. Jadi adik-adik mungkin saya sambil kirim filenya juga. Nanti ada salah satu volunteer ya. Saya kirim di grup. Ntar, siapa yang bersedia menjadi volunteer? Karena kalau saya yang menjelaskan sepertinya tidak ada efek gitu ya. Nah, jadi saya berharap kalianlah yang mengerjakan gitu. Nanti saya yang melihat, saya yang mandu gitu. Sebentar, saya cari dahulu. Nah, di grup sudah saya share ya adik-adik cara membuatnya. Sorry, aplikasinya yang bisa kecil-kecil ya, tidak tidak giga-giga enggak, tapi cuman 100 MB saja, kecil saja. Ya, kecil saja. Saya beri contoh di sini, salah satu contoh ya. Nah, ini masih saya kirim. Setelah ini silahkan kalian unduh, kemudian simpan di laptop ya. Oke, namanya adalah Flip PDF Corporate Edition ya. Ini saya klik aja. Sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Ya. Nah, caranya tuh begini adik-adik. Ya, sebentar. Jadi, nah modul yang saya punya, sorry, tayangan yang saya punya, ya PowerPoint ini, ya kan? Ini bisa kita download dalam bentuk PDF. Oke, Irwan. Dek. Jadi, misalkan kita mendesain, anggaplah yang saya buat ini adalah materi matematik ya. Materi matematika, kemudian kita download dalam bentuk PDF ya. Kita tunggu.
Oh, di sini sudah ada nih. Sorry, udah ada filenya. Nah, sekarang kita tinggal browse aja file PDF-nya itu. Ya, kita ambil aja. Bisa dengan new project ya. Kita klik, kemudian kita use. Nah, di sini adik-adik, kita cari ya PDF filenya tuh di mana. Kita cari. Contoh ini misalkan ya. Nah, saya punya media pembelajaran matematik. Nah, yang ini. Kemudian kita klik open. Ini adalah file PPT yang saya buat di Canva dengan tampilan yang lebih menarik. Setelah itu kita import. Nah, seperti ini. Sudah terlihat di situ? Ya. Nah, maka secara otomatis adik-adik ya, PDF atau tayangan ya, atau PowerPoint yang kita buat di Canva, kemudian kita ekspor dalam bentuk PDF, itu bisa langsung jadi flipbook kayak gini. Tuh, ya kan? Nah, seperti ini. Oke. Nah, harapannya nanti adik-adik, kalau memang terlalu susah untuk menyalin bahan bacaan ya ke articulate storyline, maka kita buat flipbook aja. Jadi kita buat seperti ini, nanti flipbooknya aja yang kita embed ke articulate storyline. Seperti itu. Jadi kita nggak ngetik lagi di articulate storyline. Adik-adik cukup ngetik dan mendesain aja di Canva. Ini kan saya buatnya di Canva. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang tanya, bingung jadinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Belum, Bapak. Oke, nah di situ saya sudah mengirimkan ya, silahkan itu di-download dulu. Sudah bisa di-download belum? Kelas B. Ada yang sudah berhasil download di WA? Nah itu nanti silakan simpan di laptop ya. Nanti simpan di laptop. Mungkin Mas Fahreza Rizky sudah? Masih proses ngekstraknya, Bapak. Gimana? Ekstrak, tapi sudah di-download ya? Sudah. Oh ya, oke. Gini, nggak usah diekstrak Mas. Coba Mas Fahrezi, stop sharing dulu. Saya pandu gimana cara menggunakannya ya. Boleh share screen Mas Fahrezi? Oke, Bapak. Sebentar. Yuk. Sudah masuk, Kak, Bapak? Oke. Jelaskan. Nah, tanpa diekstrak ya, itu bisa diklik 2 kali. Silakan diklik 2 kali. Ya. Oh, Nah, kemudian di situ klik yang paling bawah.
Oke, jalankan. Nah, adik-adik juga bisa memahami ya, ini prosesnya seperti apa. Ya, di next aja, Mas. Ya, oke, bisa create icon. Ya, nah setelah itu Mas Fahrezi saya beri aktivator ya, berarti beri, saya kasih aktivasinya ya. Oke, Bapak. Aktivasinya ada di grup juga, Mas. Mungkin bisa dibuka dulu WA-nya. Nah, ini di close saja kalau ada. Ya, silakan di save as itu. Oke. Nah, sekarang buka ini Mas Fahrezi sebentar. Flipbooknya itu kan sudah berjalan ya di bawah. Oke, Bapak. Ya. Coba kita cek. Nah, ini kan sama dengan yang saya tampilkan tadi ya. Adik-adik juga yang lain bisa memperhatikan. Kita sekarang buka help di situ di atas sendiri, help. Mohon maaf, saya sebentar ketutupan. Ya. Kemudian kita cek about di situ ada boardnya. Nah, maka di situ kan belum diaktifasi ya adik-adik ya. Nah, caranya di quit dulu. Silakan di quit. Dan aplikasinya ditutup dulu Mas Fahrezi ya. Kita lakukan aktivasi. Oke, Bapak. Oke, nah caranya itu, nah aktivasinya copy aja file aktivasinya. Kopi, Bapak. Ya, klik klik copy, Kopi. Ctrl C aja. Ya. Nah, itu kenapa diekstrak tuh? Sebentar, 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 sebentar. Tidak apa-apa. Ya, itu klik klik kanan copy atau langsung Ctrl C gitu aja Mas. Oke, Bapak. Ya, Udah. masuk ke folder installernya, folder installannya itu di C, kemudian pilih silakan dicari di situ ya. Oke, Namanya Bapak. adalah Flip PDF. Ya, klik 2 kali, scroll ke bawah Mas. Oke, klik kanan di bagian yang hitam. Ya, klik kanan dan paste Ditempel di situ. sembarang nggak, Bapak? Ya, paste di situ. Oh, oke. Ya, continue. Nah, artinya file aktivasinya dipaste di situ ya, diletakkan di situ. Nah, cukup seperti itu adik-adik. Sekarang buka lagi aplikasinya. Itu di close saja, nggak apa-apa. Nah, ini di close juga, biar tidak terlalu berat. Ya, ini di close saja, Mas Fahrezi. Oke, ya. Nah, silakan buka Flip PDF Builder-nya ya, klik. Oke, Bapak.
Dan sekarang kita pilih help di situ. Siapa yang satu kelompok dengan Mas Fahrezi? Nah, kemudian cek cek lagi about-nya. Oh, Mbak Hanum. Mbak Hanum boleh kirimkan file ininya yang dari Canva. Nah, jadi udah terregistrasi ya, udah diaktifasi. Nah, sekarang eh, cari file PowerPoint yang atau file materi yang dibuat di Canva di situ, Mas Farezi. Jadi klik New Project. Nah, di sini kita pilih yang HTML ya, HTML only. Nah, silakan klik OK. Nah, kemudian browse cari file PDF-nya. Nah, Mbak Hanum bisa kirim nggak tuh? File PDF yang dari Canva, sembarang aja mana-mana boleh. Oh, nggih, baik, Bapak. Ya. Nah, ditunggu ya Mas Farezi ini dikirim. Kalau Mas Farezi sudah punya file PDF-nya, nggak apa-apa. Pakai yang Mas Farezi juga boleh. Kebetulan belum juga, Bapak. Gimana? Belum punya, menunggu Mas. Ya, oke. Nah, ini kerjasama juga. Mbak Hanum bisa dikirim. Nggih, baik, Bapak. Masih Ya, loading. oke, siap. Nah, jadi adik-adik nanti kalian juga bisa apa namanya memanfaatkan itu ya. Kalau membuat di articulate storyline mungkin masih butuh desain ulang gitu ya dan seterusnya sehingga menjadi cukup sulit untuk dieksekusi ya. Tapi kalau buatnya sudah di Canva, kita jadikan flip ya mudah saja. Kan desain dan buat dan mendesainnya itu di Canva. Jadi udah aman saja. Sudah terkirim? Belum, Bapak. Permisi, Bapak. Ini yang dikirim file terserah nggih, mboten file materinya kelompok nih. Kalau ada materi kelompok nggak apa-apa. Belum selesai, Bapak. Jadi Nggak pakai apa-apa, yang terserah saja. nggak apa-apa meskipun belum selesai. Belum selesainya itu anu, Pak, belum. Belum dibuat apa belum selesai? Belum dibuat, Bapak. Masih mencari bukunya Ya, aja. Sebentar. yang ada aja kalau gitu. Oke. Iya, Bapak. Pak Novel izin bertanya. Ya, gimana? Jadi kalau memang kesulitan pakai Storyline itu boleh pakai flipbook ini. Tetap pakai storyline ininya. Rumah besarnya tuh storyline gitu. Oh, jadi tidak perlu mendesain satu-satu nggih. Ya, kalau desainnya sih masih di storyline kan nyalin satu-satu, ya kan? Nggih, Teks masukkan storyline, kemudian juga gambar masukkan storyline kan cukup sulit kan? nggih. Mending buatnya di Canva, kemudian jadikan flipbook gitu. Sehingga bisa dieksekusi nanti di storyline-nya itu tinggal di embed link aja. Sama kayak video kan? Video Hmm, buatnya di Capcut misalkan, ya kan? nggih. Kemudian diupload di YouTube. Nah, tinggal ngambil link YouTube-nya aja.
Nah, sama kayak ini flipbook. Oh, berarti nanti langsung jadikan flipbook, terus di dipindah ke Storyland, itu langsung bisa seperti yang membuat satu-satu itu, Pak Noval. Ya, jadi nanti flipbooknya itu sudah ada di Storyline gitu. Tinggal kita ambil linknya, link. Hmm. Oke, kita coba ya. Kalau saya yang praktek, mungkin nanti tidak ada pengalaman kalian. Ya, silakan dipilih filenya. Ya, oke. Setelah itu klik import. Coba, coba dibuka di next next gitu ya. Oke, aman ya, Mas Aman, Pak. Fahreza ya. Iya. Nah, ini kan sudah jadi flipbooknya, ya kan? Kemudian ini akan disatukan di articulate storyline. Artinya di articulate storyline nanti akan ada video, ada materi mungkin kalau mau langsung di storyline juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dijadikan flipbook juga lebih interaktif sebenarnya. Oke. Nah sekarang supaya kelihatan lebih pro gitu ya, maka logo yang ada di atas tuh bisa kalian ubah. Ya, logo Flip Builder tuh. Oh, Nah, itu bisa diubah ya caranya. Semua pengaturan dari Flipbook ini ada di sebelah kiri. Ada di sidebar sebelah kiri. Sidebar bawah-bawah. Nah, di sidebar itu ada preloader setting, toolbar setting, itu bawah. Ini Mas, di sebelah kiri, kiri. Itu kanan, kiri. Nih, yang tanda plus. Nah, jadi ngatur semuanya itu di situ. Preloader setting, toolbar setting, ya, kemudian display setting sampai dengan HTML setting. Coba kita lihat dari yang pertama, preloader setting. Ya, dibuka dulu tanda plusnya. Terus scroll lagi. Nah, sebentar. Coba ke atas lagi. Nah, ternyata preloader itu di situ ada loading caption, ya, kemudian loading picture, dan seterusnya. Kalau mau buat loading video juga bisa ditambahkan ya, tapi kan kita enggak terlalu berat nanti kalau pakai yang ini. Jadi ini diminimize dulu Mas, dalam Bapak, Nopo? diminimize yang ini Di minimize. di Oke. oke. Nah, sekarang yang bawahnya toolbar setting. Nah, klik aja. Nah, di toolbar setting itu toolbar ini namanya yang bawah ini tool ya. Tombol-tombol yang ada di bawah maupun yang ada di atas nih. Ya. Oke, sebelum ke oke, itu general setting dibuka dulu. Nah, di situ gimana katanya? General setting itu ada logo. Logo. Nah, coba dibuka logonya. Nah, kemudian sebentar, di situ ada logo image, benar nggak? Iya, Bapak. Logo image. Nah, artinya kalian bisa mengubah logo image itu dengan nama kelompok, ya kan? Oke. Jadi buat di situ image dengan nama kelompok.
Nah, karena kalian kan juga belum belum ada nama kelompok yang berupa foto kan? Iya Bapak, belum ada. Nah, silakan cari yang lain, Mas Fahreza. Jadi itu diklik, ya, kemudian klik titik tiga. Nah, cari logo yang lain. Mana logo yang lain yang sekiranya akan menggantikan logo Flip Builder ya. Cari logonya UNED boleh mana-mana ya. Iya Bapak. Oke. Ada logo logo ininya. Bentar Bapak. Mau buat di Canva boleh. Bapak Google. Eh, Mohon maaf Bapak, laptopnya crash. Sebentar. Nggak apa-apa buka lagi Mas. Baru sama flip PDF-nya buka Bentar lagi. Bapak. Oh, crash, crash laptop. Loading tuh ya. Tadi kena kena pencet apa ya? Oh, aduh. Bisa, Mas Fahreza? eh Laptopnya nge-crash Bapak. Mungkin teman-teman yang lain bisa, yang Coba di udah close, download bisa juga. di close dulu coba. Gitu. Yang, nah, ya, don't save nggak apa-apa. Oke, No, nggak apa-apa. Coba buka lagi. oke, Bapak. Nah, jadi caranya seperti itu ya adik-adik. Eh, nah, oke, bisa ubah logo, Iya, Mas Bapak. Reza. Logo logonya UNED ya. Iya, bentar, Bapak. Tadi udah di-download logonya, belum? Belum, Bapak. Laptopnya nge-crash. Nggak bisa.
Fresh banget. Jaringan mungkin ya. Cancel dulu. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi cara ngubah logonya semua di sebelah kiri ya, adik-adik ya. Terus sekarang Mas Fareza bisa ke display setting. Oke. Jadi silakan nanti di explore ya. Jadi intinya semua pengaturan tuh ada di sebelah kiri ya. Di situ mau ubah background ya. Kalau ini kan backgroundnya kayu. Nah itu bisa diubah background yang lain. Di situ ada background setting ya. Silakan diklik coba background setting Iya, atas Bapak. atas Udah. sendiri itu. Nah, background setting di situ ada background file ya. Nah, nanti background image filenya itu diganti background yang memang sudah kalian buat gitu. File image ya atau gambar. Terus ke bawah, Mas Fahreza, itu cara mengubah background. Sebentar, di situ ada single page ya. Ada tulisan, nah itu single page. Ada di Sebentar, situ Bapak. ada itu. Bawah lagi, pelan-pelan. Bawah, ya. Nah, di situ ada single page full on mobile. Nah, itu no, itu ubah menjadi yes. Atas lagi dikit. Bukan digeser ini. Single page, Ini. single page. Nah, itu sebelah kirinya ada tulisan single page. Bawahnya dikit. Nah, sip. Itu ubah menjadi yes ya. Seperti itu. Artinya nanti ketika ditampilkan di versi mobile, jadi buka bukunya itu tidak tidak dalam dua halaman. Coba buka bukunya satu, Mas Fariza. Buka. Nah, ini kan tampilnya dua halaman kan, kanan dan kiri. Nah, kalau dibuka di mobile nanti hanya satu aja. Jadi halaman kedua saja. Seperti itu. Nah, sekarang coba di save, Mas Fareza. Save project. Oh, soft project ya, Bapak. Ya, save project. Save. Kemudian nah, silakan disimpan file projectnya itu di mana, ya. Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Lanjut lagi ke storyline. Oke, kalau sudah di-upload online, Mas. Di-upload online. Ya, upload online. Nih, ini ada tulisan di atas upload online, ya. Oke. Artinya, kalau
Kalau ini sudah rampung ya, jadi materi adik-adik ini sudah rampung, sudah siap mau dipublish, ini apa upload online-nya itu 1 kali. Jadi lakukan upload online ini di akhir kalau memang materi ini sudah rampung, ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk coba aja. Nanti di publish online lagi untuk yang benar-benar sudah fix ya. Klik aja Mas Reza, upload online. Nah, di situ Ya. apa katanya? Create new account. Ya, silakan create new account aja. Oke, emailnya apa? Dan create. Nah, nanti adik-adik setiap kali mau oke, klik oke. Nah, di situ coba scroll ke bawah. Disuruh Nggak bisa. bayar ya kan? Ya, Disuruh bayar monthly. Nah, tapi adik-adik coba close lagi Mas Reza. Nah, itu ya. upload itu Sebentar, sebentar. bagus. Ya, Oke, itu kalau di close. Nah, sekarang silakan klik publish. Nah, ini artinya sudah akan dipublish secara online. Karena sudah online, maka bisa diambil linknya nanti ya, adik-adik. Jadi linknya itu yang akan kita sematkan di Articulate Storyline. Seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Bapak. Ya. Bisa, Bapak. Nah, linknya itu nanti kalau ditaruh di Articulate Storyline sama dengan cara kita menyematkan link video. Ya, jadi tinggal kita tambahkan objek website aja. Ya, kita bersabar, ini masih dalam proses upload ya. Semakin banyak halaman dari PDF yang kita insert di Flipbook, maka prosesnya juga akan semakin lama. Tapi tidak begitu lama sih sebenarnya. Mas Fahreza buka browser sambil menunggu itu. Itu sudah ada Edge yang sudah terbuka. Boleh diklik, Mas, di bawah. Eh, Pundi, Pak. Browser Edge. Oh, browser. Itu jangan di close, nggak apa-apa. Silakan klik aja browser Edge yang ada di bawah. Nah, dibesarkan, Mas. Nah, sip. Buka new tab. Silakan buka new tab. Buka apa, Pak? New tab. Tab Oh, baru. oke, oke. Itu tanda plus, Mas. Klik tanda plus, Mas. Eh, Sampingnya. Sebentar, Pak. Ketutupan soalnya. Oh, ketutupan.
Nah, nanti linknya coba jalankan paste di sini. Gitu maksud saya. Nah, Oh, Mas Fareza bisa ke Flipbook dulu. Kita cek progres upload online-nya. Nah, ini udah hampir ya, oke. adik-adik. Tinggal beberapa file aja. Mbak Dian, Sabrina, paham Mbak? Paham, Bapak. Beneran, paham beneran. Iya, Bapak. Mas, ya, Mas Alprim mana nih Mas Alprim? Iya, Bapak. Paham Mas, kira-kira? Kalau untuk sekarang paham. Cuma nanti kalau pas praktek lupa ya tanya temen. Nah, itu nanti tanya Mas Fahreza tuh yang udah praktik tuh. Kalau tanya saya kan mungkin sungkan kalian ya. Jadi tanya Mas Reza. Mas Reza harus ngasih tahu ke temannya ya. Berbagi Oke, nanti. baik, Bapak. Ya, sabar, ditunggu. Nah, oke, itu disimpan Mas. Copy linknya Mas. Ya, copy linknya. Kemudian jangan di-close dulu, jangan di-close dulu. Masuk ke ini dulu. Nah, oke Mas. Coba kita enter. Ya, ini sangat tergantung dari internet kita, adik-adik semua. Nah, itu udah online ya. Harusnya kalau kita mengganti logo, maka itu jadi logo kita ya. Jadi tadi karena kan cuma caranya aja yang kita berikan ya, sementara filenya tadi ada sedikit ini. Oke, itu sudah berhasil Mas Fareza. Biarkan biarkan ini terbuka, nggak apa-apa. Sekarang ke Flipbook, ya itu bisa di close. Oke, close saja yang Flipbook. Nah di save, save. Oke, ya. Nah, nah sekarang buka Articulate Storyline-nya, project Articulate-nya, Mas. Oke, Bapak, sebentar. Kita akan salin ya, kita akan sematkan link-nya tadi untuk masuk atau untuk dijadikan satu di Articulate Storyline ya. Oke, new project. Nah, jadi di laptopnya Mas Reza belum ada project ya. Oke, ini saya menganggap Mas Reza sudah sebenarnya sudah buat project ya kan sesuai dengan contoh kemarin ya. Pertama gimana Mas Reza? Jangan centang apapun di sebelah kanan, ya kan? Jadi nanti kita akan meng-create atau membuat tombol next, back, home, dan seterusnya. Ya, klik 2 kali Mas di slide yang putih itu. Nah, terus setelah itu ubah ukurannya gitu ya. Sebentar, Jadi Bapak. setelah itu ubah ukurannya. Cara ubah ukurannya ada di desain, desain. Oke, Bapak, sebentar. Ketutupan. Sebentar, sebentar.
Saya Sudah oh, desain sebelah di sebelah kiri ada slide size, Mas. sudah Bapak. Ubah aspek rasionya, jangan dicentang, Mas. Ya, Di situ lebarnya 1280, 1280. Nah, di situ 720. Ya, oke, klik oke. Nah, oke, Mas. Setelah itu insert, insert, Mas. iya Bapak. Web. Yang akan kita insert adalah link link yang tadi ya adik-adik semua. Jadi yang akan kita insert adalah link apa namanya? Flipbooknya. Pakai apa? Web. Ya, pakai web. Nah, silakan paste di situ linknya. Ya, bagus. Oke Oke. Bapak. Ya, klik oke. Nah, jadi coba di full screen tuh, Mas. Yang atas ukurannya boleh diubah tuh. Ukuran yang atas kanan 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 kanan. Ya, itu ubah 1280. Nah, kemudian diatur rata tengah. Ya, align Mas. Barusan di option atas 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 ada tulisnya. Nah, oke deh, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, sekarang preview coba. If. Silakan Oh, oke. klik preview Itu. kanan kanan Mas. Nah, ya, kenapa katanya? Nah, tidak bisa dijalankan karena itu ya. Oke, kalau gitu close Mas Fahreza. Mas Fahreza bisa klik player di situ ada player. Layar. Masuk di home, Oh, klik player. Nah, sip. Jangan centang apapun, Mas, di situ. Artinya di situ tidak ada menu-menu lain ya, adik-adik, termasuk yang atas, sehingga yang tampil hanya desain aja. Terus scroll lagi ke atas, Mas, Mas Fahreza. oke. Oke, di atasnya itu ada order tuh. Ada tulisan order, ada atas-atasnya lagi, samping-samping, atas. Di atas Nah Bapak. itu order, ada tulisan gambar gear atas nih, Oh, logo gear. oh Nah ya. bawahnya ya. Nah itu jangan jangan dikunci playernya ya, tetapi scale player to fill browser. Nah sekarang klik OK, publish Mas. Publish, gitu Bapak. Ya, artinya kita kita ingin memastikan bahwa flipbook ini jalan gitu ya. Beri judul Mas. Oke, silakan dipublish. Coba kita lihat ya. Klik open Mas, open. Kemudian file story yang bawah, story bawah, bawah sendiri. Nah, klik 2 kali.
Oke, nah jadi adik-adik eh, di full screen bisa, Mas Fareza? Bisa, Bapak. Bukan, bukan itunya maksudnya. Yang bawah itu yang di full screen. Oh, oke. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik ya. Oke. Coba di next. Nah, karena ini tampilannya di mana namanya? Tampilannya sorry, di Di, browser ya adik-adik. Sehingga dia membacanya laptop ya. Sehingga membukanya ada dua halaman. Padahal tadi single on mobile ya. Seperti itu. Nah, di minimize lagi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bapak. Cukup sulit memahaminya. Logika logika berjalannya membuat proyek ini kira-kira sulit, Mbak Husnul? Tidak, Bapak. Berarti itu izin bertanya, berarti itu untuk materinya apa bisa sama videonya juga dan gamenya di situ? Ya, jadi kalau video kan nanti ada di tombol yang lain kan. Oh, jadi untuk materinya saja itu. Ya, materi. Tombolnya banyak tuh. Ada materi, ada video interaktif, ada simulasi. Nah, ini kan cuma buat satu halaman kan tadi kan? Nggih. Nah, jadi untuk video nanti di halaman yang lain kayak gitu. Oh, oke, Bapak. Oke ya. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Izin bertanya, Bapak. Berarti untuk video itu di articulate storyline ya, Bapak? Bukan di flip Iya, itu. videonya di articulate storyline. Ya, coba Mas Fahreza kirim ke saya, Mas, untuk link ininya, Mas. link apanya, Link Pak? flipbooknya. Oh, iya, Bapak. Ya, kirim di grup ya, adik-adik ya. Mas Hendra, aing bedeng. Nah, bukan Pak Haris. Nah, Ntar Bapak laptopnya nge-lag.
Untung. Mohon maaf Bapak, terkendala jaring dan laptopnya nge-crash. Sorry. Sudah terlihat ya adik-adik share screen saya? Sudah, Bapak. Ya, Ya, Bapak. ini saya ulangi lagi. Ini video opener, benar ya? Benar. Bapak. Oke. Kalau kita naruh video saja, maka nanti itu bisa di pause ya, bisa di apa namanya, dijeda. Kenapa? Karena kita bisa langsung ngeklik video yang ada di sini. Nah, supaya tidak bisa dijeda, maka kita beri tameng ya. Beri tameng, kita buat shape kotak seperti ini, kemudian diberi warna yang transparan, sehingga videonya masih tetap terlihat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke. Nah, karena video ini ada di slide pertama, gimana caranya kalau setelah berakhirnya video itu langsung melompat ke slide berikutnya? Nah, caranya pada bagian video, adik-adik, di sini kita buat trigger ya. Triggernya gimana? Jadi pada bagian video itu triggernya jump to slide, kemudian masuk ke halaman login ya atau ke slide login. When apa? Ketika timeline end, artinya ketika video itu berakhir. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak. Jadi kalau video itu nanti berakhir, timeline itu yang mana? Ini nih, yang bawah nih, ini timeline nih. Nah, ini yang saya klik. Jadi 6 second nih ya. Jadi kalau videonya ini nanti berakhir sampai di sini, maka akan melompat ke slide halaman login. Nah, ke sini. Oke, sudah? Nah, sekarang untuk halaman login. Untuk login itu ada dua yang harus diisi. Nama dan asal sekolah. Ya kan? Nah, karena nama dan asal sekolah ini berbeda-beda, ya, maka kita buat variabel dalam matematik
sama variabel X. X itu boleh nilainya 1, 2, atau nilai yang lain. Sama dengan ini. Nama itu kita buat variabel karena bisa diisi berbeda-beda. Nah, sehingga cek di sini variabel. Oke, ya. Kalian boleh nambahkan, boleh edit ya. Di sini ubah. Mana? Yang penting yang jelas tipe tipe variabelnya adalah teks di sini ya. Ini bisa di rename nih, bisa diedit. Oke. Kemudian username juga bisa diedit seperti ini. Sampai di variabel bisa dipahami? Paham, Bapak. Ya, jadi variabel itu digunakan karena akan menginput teks yang berbeda-beda. Makanya ditampung dengan variabel. Sama kayak matematika lah, ya kan? Jadi X itu boleh diisi siapa saja, satu, dua. Nah, sama kayak ini juga. Username itu boleh diisi siapa saja. Kayak gitu. Nah, sekarang membuat triggernya. Triggernya gimana untuk password? Ya, coba kita edit triggernya. Trigger itu berlaku untuk siapa gitu ya? Trigger itu berlaku untuk tombol di sini ya. Artinya, kalau tombol itu saya klik, nah coba kita edit triggernya. Nih, when user click, ya, ketika tombol ini diklik, aksinya pergi ke slide dashboard, ya kan, jump to slide dashboard ketika user klik. Ada syarat, syaratnya apa? Username-nya not equal. Ya, kita edit lagi. Username-nya itu tidak boleh atau tidak sama dengan kosong. Ini kosong. Dan and edit lagi di sini. Passwordnya juga tidak boleh kosong. Nah, karena ini dan, maka kedua-duanya tidak boleh kosong. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bapak. Ya, silakan screenshot kalau ini masih ada yang salah nih. Tuh, username not equal kosong ya. Jadi artinya tidak boleh kosong. Kalau equal berarti harus kosong artinya. Oke, kalau ini sudah oke, kita ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah slide dashboard. Dashboard itu ada dua lapisan. Lapisan bawah, lapisan menu. Ya kan? Lapisan bawah, lapisan menu. Nah, kalau kita klik materi, coba kalau materi nanti loncat ke materi. Slide materi. Nah, materi itu di mana? Di sini ya. Ini materi. Nah, materi itu bisa kalian ubah. Objeknya klik dua kali. Kita edit ya. Nah, ini bisa diubah dengan flipbook tadi. Nah, dengan ini ya. Coba Ctrl C. Kemudian saya ubah di sini. Nah, dan saya klik OK. Ini materi. Sudah sampai. Nah, semua ini belum bisa di-preview ya. Karena kita harus publish. Seperti itu. Coba saya publish dulu. Sehingga adik-adik bisa melihat ya. Nih, saya share screen ulang. Oke, ini udah dipublish. Kemudian kita klik open ya. Dan kita klik story. Nah,
Ya, kita play. Oke, isi namanya, kemudian kita klik submit. Nah, klik menu, masuk materi. Nah, ya, ini jadi kita bisa langsung, ya, bisa langsung dibuka-buka aja ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini, clear adik-adik? Ada yang sulit? Paham, Bapak. Paham ya? Kemudian kita klik video, maka yang akan muncul adalah nanti video dari H5P ya. Coba kita lihat. Nah, nih. Tuh. Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung berbagai volume bangun ruang. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan dan contoh soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan bangun ruang berikut. Ini merupakan bangun ruang yaitu kubus. Nah, di sini kita akan menghitung volume kubus. Untuk menghitung volume kubus, kita menggunakan rumus yaitu volume sama dengan R kali R kali R atau rusuk ya. R ini adalah rusuk atau bisa juga sisi kali sisi kali sisi. Ini rumusnya. Sekarang tinggal ikuti rumusnya saja. Kita masukkan volume sama dengan rusuknya berapa panjangnya. Di sini rusuknya adalah 17 cm, maka volumenya adalah 17 dikali 17 dikali 17. Sampai di sini bisa kerjakan, ya kan? Kita kalikan 17 dikali 17 sama dengan 289. Selanjutnya dikalikan dengan 17. 289 dikali 17 hasilnya sama dengan 4913. Maka volume kubus tersebut adalah 4011. Maka Oke ya, adik-adik. volume balon. Nah, itu tadi kilasan ya adik-adik. Pastikan soal yang dibuat nanti di video interaktif itu benar-benar apa ya namanya variatif ya. Jadi tidak hanya pilihan ganda yang adik-adik masukkan di situ, sehingga di situ nanti ada variasi yang bisa diperlihatkan ya. Oke. Jadi sampai di sini ada yang belum clear adik-adik? Itu Bapak. Yang tadi yang pas video itu kan ada kerjakan. Itu buatnya di aplikasi apa sudah? Dulu itu pernah tapi lupa. Yang mana? Yang tadi, yang pilihan ganda itu Bapak, video itu. Itu dari videonya atau buat sendiri? Ya. Yang itu eh, buatnya di H5P, ya kan? Ya, dulu pernah itu pas PIP. Pernah Ya. diajar sama Pak Noval. Yang kemarin belum saya contohkan.
video interaktif? Belum ya? Atau perlu diulang? Diulang, Mungkin Bapak. Nah, tuh perlu diulang ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk mengulang itu nanti di pertemuan berikutnya, adik-adik ya. Di pertemuan yang selanjutnya. Jadi pertemuan depan adik-adik, nanti kita akan membahas tentang video itu sedikit ya. Terus eh, kalian juga bisa memaparkan hasil progresnya ya. Seperti itu. Saya harap tidak ada yang masih nol. Sekarang masih ada yang nol kayaknya. Saya harap tidak ada yang nol ya adik-adik sehingga bisa dieksekusi semua. Nah untuk yang apa namanya, yang H5P ini nanti bisa saya simulasikan lagi. Kalau dulu kan udah dijelaskan di ini ya, di apa PIP, tapi mungkin tidak semuanya ikut mata kuliah PIP. Sampai di sini ada yang belum paham adik-adik? sudah, Bapak. Sudah paham, Bapak. Kalau sudah, Bapak. Ya. Un- untuk Mulai. tombol menu itu kan tidak harus sama kayak Pak Novel nggih. Oh iya, kreasikan saja. Mau dibuat kotak di tengah layaknya ponsel kita ya kan, grid gitu modelnya boleh. Itu kan list. Saya buatnya kan ke bawah list gitu. Iya. Kalian mau buat grid kotak-kotak gitu boleh. Oh, Kreasikan. Tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Gitu ya. iya, Bapak. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Gak ada? Oke, nah jadi nanti saya berusaha untuk minta daftar nama kalian ke ID. Kemudian saya akan membuat tracking check ya. Jadi silakan nanti progresnya kalian bisa isi, cek, tinggal nyentang-nyentang aja sehingga di pertemuan depan udah bisa ditampilkan ya proyeknya. Minimal 80% ya, minimal 80%. Yang paling penting tuh kontennya yang paling penting. Baik adik-adik, karena memang sudah nggak ada lagi, mungkin ini temuan kita untuk pagi hari ini. Kami mohon untuk bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Silakan open kamera semua. Oke, sudah semua. Mbak Nabila mana? Mbak Naura, Mbak Yusfi, Mas Aditya. Ini orangnya ada di sini apa di sana? Oke, boleh angkat jempol adik-adik? Atau boleh gini ya, gini aja deh. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar.
Saya video ya. Kalian boleh gini ya. Ya, 1, 2, 3. Mana tangannya? Oke. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya adik-adik semua. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak marah kepada kalian, tidak. Cuma saya ingin, ayo kita bisa menjadi lebih baik, seperti itu ya. Kalau kita berpikir, Pak, tugas saya banyak, ya memang harus banyak, ya. Karena ketika kalian keluar dari kuliah itu bebannya juga lebih banyak dari itu. Kalau kalau kita tidak berlatih di masa kuliah, maka kita tidak akan pernah belajar ya. Nanti tidak akan pernah menjadi orang yang bisa belajar ketika kita terjun di dunia kerja. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga multitasking, responsibility ya atau fleksibilitas dari kalian itu nanti akan menjadi sebuah nilai yang luar biasa ketika terjun apa namanya berinteraksi dengan teman ya, kemudian dengan atasan. Nah, itu latihannya itu di kuliah ini gitu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, adik-adik. Kesempatan itu bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena eh, apa, tidak semuanya punya kesempatan yang sama gitu ya. Saya mendoakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, adik-adik ya, senantiasa sehat, kemudian dapat utamanya dapat membahagiakan kedua orang tua kalian yang sudah bersusah payah menyekolahkan atau memuliakan kalian, dan harapan saya di akhir pendidikan kalian nanti eh, bisa melangkah ya, bisa melangkah ke karir yang jauh lebih sukses lagi, dan itu semua dimulai dari perkuliahan ya. Adik-adik tetap semangat, mohon manfaatkan komunikasi yang ada di grup, jangan sampai diem-diem aja, karena saya menganggap kalau kalian diem ya gak ada masalah gitu ya. Nah, jadi harapannya apa yang menjadi kesulitan nanti silakan disampaikan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih Pak kasih. Noval. Ya, adik-adik saya mohon izin live ya, Pak Edi. Terima kasih Bapak telah mendampingi. Mohon izin live karena saya juga ada di kantor nih. Adik-adik, makasih semuanya.